dari kelompok 8 yang akan membahas materi tentang filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan saya Fazla Bagawati Gita Gurenda dengan NIM terakhir 154 dan juga ada Nadihatul Hasanah, Laili Mahmudah, Muhammad Wali Hijri, dan Fatika Nur Rohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah filsafat yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, yang sebagai filsafat ilmu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, menyeluruh, dan mendasar. Kemudian, filsafat ilmu juga berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan, dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan substansi filsafat ilmu. Substansi filsafat ilmu adalah kenyataan atau faktor kebenaran, adalah sesuatu yang ada secara objektif, logis, dan merupakan sesuatu yang empiris. Sedangkan faktor merupakan kenyataan yang terjadi dan dapat diterima secara logis dan dapat diamati secara nyata dengan panca indera manusia. Kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif agama adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak perlu disangsikan kebenarannya karena merupakan kebenaran wahyu yang diterima melalui proses ilmiah. Dan logika sebagai proses pikir penunjang. Kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif sains ilmu adalah kebenaran yang bersifat relatif dan masih perlu disangsikan kebenarannya. Melalui penelitian ilmiah hanya sekitar 50-99% atau sifat atau mutlak atau sifatnya tidak mutlak. Kebenaran yang ditemukan berdasarkan perspektif filsafat juga merupakan kebenaran yang tidak bersifat mutlak dan masih perlu disanasikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada konfirmasi. Konfirmasi berasal dari bahasa Inggris. Confirmation yang berarti penegasan, pengesahan. Konfirmasi apabila dikaitkan dengan ilmu, maka fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi, dan menghasilkan. Jelaskan ataupun memprediksi tersebut lebih bersifat interpretasi untuk memberikan makna tentang suatu. Dasar untuk memastikan kebenaran penjelasan atau kebenaran prediksi, bagian ahli mengemukakan aspek kuantitatif, dan sebagian lain menggunakan aspek kualitatif. Teori kepastian, confirmation theory, berupaya mencari deskripsi hubungan normatif antara hipotesis dengan evidensi. Hubungan tersebut berupaya mengukur atau mengindikasikan apakah dan bagaimana suatu evidensi menjamin kepercayaan kita pada hipotesis. A few moments later. Konsep dan definisi. Untuk konstruk paling elementer dalam struktur teori adalah definisi atau batasan atau penjelasan suatu konsep. Ada 3 fungsi bahasa, yaitu ekspresif, afektif, dan fungsi logis. Untuk studi ilmu pada umumnya fungsi logis yang dominan, fungsi ekspresi dan banyak mewarnai studi teknologi. Meskipun fungsi logis tetap dominan pada semua studi ini, membuat definisi pada dasarnya adalah membuat batasan konsep tunggal. Ketika sejumlah konsep ditata relasinya atau ditata koherensinya atau ditata struktur paradigmanya, maka sejumlah konsep tersebut yang menjadi konsep ganda dan mungkin juga konsep kompleks menjadi pernyataan. Pernyataan tersebut dapat berwujud pendapat, hipotesis, postulat, asumsi, sampai ke struktur teori. Dalam ilmu pengetahuan, definisi biasa jadi sinonim, batasan atau penjelasan. Penjelasan karena memberikan keterangan agar sesuatu istilah dapat menjadi jelas. Batasan karena memberikan batas-batas istilah.
Selanjutnya yaitu ada dimensi kajian filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu memiliki 3 dimensi kajian. Yang pertama yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Satu dimensi ontologis, yaitu istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onta, yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Sedangkan logos diartikan sebagai studi tentang. Jadi kesimpulan dari ontologis adalah studi yang membahas sesuatu yang benar-benar ada. Yang kedua yaitu dimensi epistemologi, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani episteme yang artinya adalah pengetahuan. Sedangkan logos yang artinya adalah teori. Jadi kesimpulan dari epistemologi bisa didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan kebenarannya pengetahuan. Yang ketiga, dimensi aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksios, yang artinya adalah nilai, sedangkan logos yang artinya adalah teori. Jadi kesimpulan dari aksiologi adalah sebagai teori tentang hakikat nilai, sehingga bisa disebut sebagai filsafat nilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ilmu, filsafat, dan agama. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran, yang mana dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal. Karena akal manusia terbatas dan tidak mampu menjajah wilayah yang seperti metafisik, maka kebenaran filsafat itu dianggap sebagai relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu, yang mana kebenaran agama dianggap sebagai hal yang mutlak. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik seperti alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah bail fisik, metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Jadi, ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan yang saling berterkaitan. Hal ini terbagi menjadi 3 potensi utama, yaitu pertama, filsafat dapat menginterpretasikan teks-teks suci secara objektif. Yang kedua, filsafat membantu memberikan metode-metode pemikiran bagi teologi. Yang ketiga, filsafat membantu agama dalam menghadapi problem dan tantangan zaman yang terjadi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.